Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, mengapa ibu begitu cepat meninggalkan kita? Ini memang sudah takdirnya, nak. Tapi kenapa begitu cepat ya? Sudahlah, yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang selalu menjagamu. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu membersihkan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih mengobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untuk teman ayah. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sudah Ibu pulang dulu ya. Oh ya, salam buat Bawang Merah ya. Iya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju atau tidak? Setuju ya, karena ibu Bawang Merah sangat baik pada kita. Aku setuju ya kan Bu? Iya, aku setuju. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Jika ayah Bawang Putih sedang pergi ke kantor, tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus cuci piring, mengepel, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baiklah Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan itu. Iya Kak. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Ayah, Putih mohon jangan tinggalkan Putih. Nanti kalau ayah pergi baik-baik ya, nak. Iya, Ayah. Bu, aku titip Putih ya. Iya, saya akan menjaga Bawang Putih. Ayah, jangan tinggalkan Putih ya. Sejak saat itu Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun pagi sebelum subuh untuk mempersiapkan air dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian, kamu harus menyirami kebun dan mencuci baju. Tapi jangan mencuci baju di kamar mandi, tapi kalian harus mencuci baju di sungai. Lalu, kamu harus membersihkan rumah dan juga menyetrika. Paham? Iya, paham, Bu. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul bersih pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, apa? Maaf, Bawang Putih, baju ibu terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menemukan baju itu dan jangan berani pulang kalau kamu belum menemukannya. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi. Namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksa setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang paman yang hendak pergi. Paman. Ya, nak, ada apa? Apakah paman melihat baju warna merah? Coba kamu telusuri sungai sana dan di sana ada gubuk dan seorang kakek. Pasti dia tahu baju itu.
Baiklah Paman, terima kasih ya. Iya, sama-sama nak. Hari mulai gelap, Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Apakah itu gubuk yang dimaksud dengan Paman? Bawang Putih segera menghampiri gubuk itu. Permisi, Kek. Siapa kamu nak? Saya Bawang Putih. Tadi saya sudah mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Ya, tadi baju itu terangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Asalkan kakek tidak bosan dengan saya. Selama seminggu, Bawang Putih tinggal bersama dengan kakek itu. Setiap hari, Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah kakek. Tentu saja kakek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu. Kakek pun memanggil Bawang Putih. Nak, saya seminggu kau tinggal di sini. Aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, kau boleh menunggu pulang. Dan satu lagi, kau boleh menunggu dari satu lagu ini. Tidak usah, Kek. Ayo, Bawang Putih. Ya sudah, saya akan mengambil lagu yang kecil saja. Mengapa kau memilih yang kecil? Kalau yang besar saya tidak kuat, Kek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa, Putih? Ini labu, Bu. Sini labunya. Sarah, jangan. Gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Iya, dari mana? Aku mendapatkan labu itu dari mana? waktu itu aku mencari baju ibu hanya terbawa arus. Kemudian kemalaman menginap di rumah nenek pinggir sungai dan aku disuruh untuk menemani selama seminggu. Setelah nginap seminggu, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun langsung berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Bawang Merah yang akan melakukannya. Kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak seram itu. Baiklah, Ibu. Begitu, besok pagi kamu pergi ke sungai. Baik, Bu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia sampai di rumah kakek. Kek, tahu tidak baju yang hanyut tadi? Kakek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah, Kek. Selama seminggu itu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, kakek membolehkan Bawang Merah pulang. Bukankah seharusnya kakek memberiku labu sebagai hadiah karena menemani kakek selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih dari satu labu ini. Saya pilih yang ini, Nek. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih minta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju kotor yang ini. Labu. Setelah Bawang Putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas. Dan disinilah akhir dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat ini, bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Teman-teman, videonya seru nggak? Seru. Dari tadi kita belum perkenalan dulu yuk. Saya Siti Menira, saya sebagai ibu Bawang Merah. Saya Nazlatul Zahra sebagai Bawang Merah. Saya Rafina Aprilia berperan sebagai Bawang Putih. Saya Muhammad Nova Rasidin berperan sebagai paman. Saya Muhammad Daniel Kauser berperan sebagai ayah. Saya Muhammad Rizyanto berperan sebagai kakek. Dadah.